Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi seperti perkiraan saya kalau berbicara selalu dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan berarti sudah ada benang merahnya. Makanya diterima sama JPU. Ada yang bertanya kok kenapa berubah antara 368 dan 369 ayat 1 Yunto 55 ya, pasal 55. Sekarang begini, itu pasti sudah ada korelasinya pembicaraan ataupun diskusi antara JPU dengan penyidik pada saat itu menerima kepada tahap 2. Ya, nggak ada yang aneh di situ. Dan ada yang bilang lagi bahwa itu pencemaran nama baik. Nah loh, pencemaran nama baik yang ada di dalam KUHP itu yaitu 310, 311. Jadi jangan jadi salah-salah digado-gado. Kalau namanya 369 ayat 1 itu udah jelas-jelas bahwa barang siapa ya dengan melawan hukum cemarkan nama baik orang lain atau mempublikasikannya ya terhadap suatu peristiwa, tapi buntut di belakangnya ini untuk mendapatkan sesuatu baik sebagian maupun seluruhnya, yaitu pemerasan juga. Ya pemerasan itu ada yang kasar dengan fisik, ada yang halus, psikisnya yang ditekan. Lo kalau nggak kasih sama gue ya udah gue speak up aja, akhirnya dikasih, kan meres tuh namanya. Itu kita pakai ilmu logika gitu loh. Tapi namun demikian itu sudah didakwaan, sudah dibacakan oleh JPU. Sekarang nih kita ini kan merasa bahwa tidak terima dengan peristiwa itu. Nah jadi tolong juga nih kita mencermati apa yang didakwa oleh JPU. Nah sekarang tugas dan tanggung jawab daripada kuasa hukumnya, bagaimana cara mengamputasi, mengeliminir ya segala dakwaan itu, tapi dengan data, fakta dan bukti. Jadi bukti faktual itu bisa mengamputasi. Kalau enggak, kalau cuma ngomong doang ya nggak bisa. Kan itu berkali-kali saya sudah sampaikan. Ya wajar ya, wajar dan manusiawi kalau nih kita tuh merasa berusaha untuk bagaimana supaya saya terlindungi dengan berbagai macam cara supaya bisa mengeliminir itu tuh manusiawi. Nah, bagaimana caranya? Tugas dan tanggung jawab daripada pengacaranya. Bisa nggak kira-kira mengamputasi pasal itu? Terus bagaimana caranya? Caranya ya cari data, bukti, fakta atau saksi-saksi yang lain yang bisa meringankan posisi daripada Nikita. Itu yang perlu dilaksanakan. Apalagi besok kan ini kan eksepsi nih. Eksepsi itu artiannya itulah nota keberatan ya, ataupun pembelaan daripada si Nikita terhadap suatu peristiwa yang dia alami sehingga didudukkan sebagai terdakwa. Nah cermati apa yang disampaikan oleh JPU. Bahkan disebut-sebut juga ada juga orang-orang lain yang ada di dalam BAP itu disebutkan. Nah ini yang harus dicermati betul-betul. Lah menurut hemat saya ini kan sudah kadung basah. Ya sudahlah, ini kita buka aja semuanya. Bagaimana sih awal mula cerita dan peristiwanya sampai berpindahnya uang? Ada apa di balik ini? Kan itu kan berkali-kali saya katakan. Kalau nggak salah speaker terakhir tuh Nikita ngomong di YouTube-nya tuh di mana saya kurang jelas tuh, mengatakan bahwa akibat daripada skincare-nya ini bisa merusak masyarakat. Saya membantu untuk memberitahukan kepada publik bahwa skincare-nya bisa merusak masyarakat, kan begitu. Nah sekarang yang jadi masalah, kalau memang mau speak up tentang itu jangan ada embel-embel. Oh mau speak up terus ada embel-embelnya, ada aliran dana. Nah ini yang dulu perlu untuk diwaspadai dan cermati. Kalau menurut hemat saya ya, arahkan saja kepada kenapa Reza memberikan uang, berkaitan dengan apa? Pasti dengan skincare. Kenapa skincare-nya? Kenapa harus rela menyerahkan uang itu? Yang lebih ironisnya lagi, setelah terjadinya pembicaraan, uang dialirkan kemudian dilaporkan. Ya kalau orang kasarnya dibilang kayak seolah-olah seperti dijebak gitu loh. Nah, tapi ya itu kan nanti urusan hukum. Nah sekarang yang jadi masalah sekarang, supaya semuanya clear, ya sudah bongkar saja semuanya apa yang dilakukan oleh Reza.
Nah, kuasa hukum Reza juga siap-siap untuk membentengi itu, menyatakan bahwa skincare-nya itu memang sesuai dengan standar dari kelayakan yang dipersyaratkan oleh BPOM. Makanya berkali-kali saya katakan BPOM itu bunyi-bunyi gitu loh, jangan diem aja gitu loh. Itu kira-kira media ya. Pak Jen, besok eksepsi itu adalah nota keberatan dari apa yang didakwakan oleh JPU. Kalaupun ada keberatan, bisa diubahkah? Atau ya JPU kan juga tidak serta-merta untuk membuat sebuah dakwaan kan? Bisa diubah gak sih sesuai dengan, bukan sesuai dengan semesti yang menurut terdakwa ini ya nggak kayak gitu. Bukan diubah ya. Kalau sudah masuk di meja persidangan, itu sudah fakta persidangan, nggak ada yang diubah. Yang jadi masalah di sana divonis atau dibebaskan, cuma itu, nggak ada yang diubah. Nah, dakwaan inilah yang perlu dipertanggungjawabkan oleh JPU dan kuasa hukum daripada Reza. Dan dakwaan ini juga merupakan tanggung jawab daripada Bahmit CS untuk mengamputasi. Makanya berkali-kali saya katakan uji data dan fakta, sehingga bisa saling memberikan pertanggungjawabannya. Bisa nggak mengantisipasi, bisa mengamputasi nggak, yang satu lagi bisa nggak mempertahankan. Kemudian kalau dituduhkan nanti masalah skincare-nya, bisa nggak menunjukkan bahwa skincare-nya itu sesuai dengan standarisasi. Kan tinggal gitu aja. Nah, nanti ini semua kan dirangkum oleh hakim, dianalisis, baru diambil benang merahnya, layak atau tidak diberikan sanksi, atau mungkin lepas dari hukum dan lain sebagainya. Nanti kan kelihatan benang merahnya. Nah, seperti apa yang dikatakan penyidik, lari ke JPU, ternyata sama juga, masuk juga ke fakta persidangan. Disinilah uji pembuktian. Dan perlu saya sampaikan kepada media, selama belum ada keputusan vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap, bahwa itu semua masih diduga. Kecuali kalau sudah ada putusan yang mengikat, itu berarti sudah terjadi, dilepaskan, dibebaskan, atau divonis, sudah berkekuatan hukum tetap. Ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Ya kira-kira gitu media ya. Oke, Irjen, kan tadi mungkin kemarin Nikita mengajukan eksepsi karena dakwaan yang tidak sesuai menurut dia, dan dia juga mengatakan itu BAP itu sampai 4 kali dirubah, dan Niki melihat BAP itu. Sebenarnya apakah terdakwa bisa melihat BAP itu sendiri atau bagaimana? Kan banyak yang mengatakan harusnya terdakwa tidak bisa melihat BAP itu gitu. Jadi begini ya, itu salah juga ya. Kalau BAP khusus untuk dia berhak untuk mengetahui apa yang menjadi pemeriksaan itu, kan dibacakan kembali setelah diperiksa yang diduga sebagai tersangka, dibacakan kembali kepada yang bersangkutan sesuai dengan apa yang kau sampaikan. Kalau sudah sah baru dibubuhkan tanda tangan. Jadi tidak istilahnya ditanya saya, kemudian apa isinya saya juga nggak ngerti, terus main tanda tangan aja, enggak, dibacakan kembali kepada si tersangkanya. Jadi salah juga, nggak boleh dilihat sama tersangka salah, harus tahu dong tersangkanya bahwa posisi kasus saya seperti ini. Kalau masalah diubah 4 kali segala macam, itu kan kelihatan nanti itu dari hasil tanda tangannya. Ya kalau kamu mengesahkan dengan tanda tangan, ya berarti kamu menyetujui hasil BAP itu. Jadi tidak ada lagi persoalan seperti itu. Kalau seandainya kau tidak setuju, jangan tanda tangan. Tidak sesuai dengan fakta, saya nggak mau tanda tangan. Begitu dong. Seketika kau tanda tangan, berarti kau menyetujui isi BAP itu. Itu kira-kira seperti itu ya. Oke, Irjen, kan tadi Irjen bisa berbicara tentang maksudnya ada apa sebenarnya harusnya yang diburukan, kenapa DRG bisa harus mengasih duit ya kan dibalik itu. Dan ternyata kan juga beberapa minggu sebelum persidangan itu konsumen atau pihak Fahmi Bahmit melaporkan yang produk DRG ya kan. Apakah itu salah satu trik juga atau seperti apa nih? Mungkin kan juga dari pihak DRG juga sudah membantah itu tahunnya tidak sesuai dengan produk yang sekarang lah ibaratnya, dan pelapornya Fahmi Bahmit bukan si konsumen. Ini bagaimana nih mungkin? Saya tidak mau berandai-andai, katanya konsumen, ada yang bilang Bahmit, siapapun itu. Kan saya nggak mau memojokkan orang ini bahwa ini konsumen, ini Bahmit.
Kalau memang Bamit, tunjukkan siapa Bamit. Tapi saya hanya berpikir LP sudah ada, diperiksa merekanya, dan pihak kuasa hukumnya sudah memberikan tanggapan dan jawaban masih berkelanjutan tentang produk daripada skincare-nya Reza Gladys yang bermasalah. Tapi kan sudah dijawab. Nah, nanti diteliti aja, berikan aja bukti-bukti fakta bahwa memang skincare-nya ini bermasalah. Itu yang saya katakan, apakah itu overclaim atau underclaim, apakah dia mengandung sulfur, mengandung zat berbahaya, zat kimia, mengakibatkan iritasi kepada kulit manusia. Nah, kalau seandainya itu bisa dibuktikan, itu panjang permasalahannya. Bisa saja mereka ditahan juga, kena undang-undang kesehatan, bisa disita, itu ditutup rumah produksinya, hasil uangnya itu disita untuk negara karena melakukan atau mengambil uang dari masyarakat dari hasil kejahatan. Itu kena TPPU juga. Tapi kan harus dibuktikan. Tapi kalau kuasa hukumnya si Reza bisa membuktikan secara akurat, ya mau apa? Makanya saya bilang, adu bukti, adu fakta. Jadi kita nggak usah ngomong strategi dari Hong Kong. Yang dibutuhkan di sini adalah bukti fakta, realita, saksi-saksi yang mengikat. Itu yang dibutuhkan gitu loh. Kira-kira gitu ya, jangan aja ya. Oke. Ya, lanjut. Enggak, dulu aja. Deh. Sok. Ya mungkin dengan kemarin juga Niki udah seperti terlihat banget nih menahan amarah dan membuat petisi juga buat Pak Presiden tentang dirinya. Ini mungkin Irjen menanggapi seperti apa sih petisi yang diajukan oleh Niki untuk Presiden Prabowo? Saya juga lucu juga, itu petisi apa kayak petisi angkatan nama-nama aja gitu loh. Bilang aja keluhan jiwa kayak surat terbuka kayak pakai petisi, seolah-olah kayak seperti mau perang gitu loh. Ya namanya keluhan kepada presiden atau kepada pemangku kebijakan itu sah-sah saja. Dan apa yang dilakukan oleh Nikita itu manusiawi. Namanya dia kan dalam posisi terjepit. Wajar dong, manusiawi dong dia minta perlindungan supaya posisi kasus ini jangan dia dikebiri. Karena Nikita merasa bahwa ini sepertinya seolah-olah dia dipojokkan atau dikriminalisasi, menurut kan gitu. Nah sekarang buktikan saja, presiden menerima laporan tersebut, ya tentunya akan menganalisis, tapi tidak boleh masuk dalam substansi permasalahan. Karena negara kita tuh mengandung azas trias politika. Jadi itu ada 3 lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga-tiganya ini tidak boleh saling bersinggungan. Jadi presiden nggak boleh masuk intervensi. Tapi kalau mengibaratkan tolong supaya diberikan keadilan kepada masyarakat, sah sebagai dia seorang eksekutif. Nah sebenarnya yang layak diminta itu adalah sebenarnya ke Komisi Judisial, ke Bawas, ke Komnas HAM, Komnas Anak dan Perempuan, ke situ untuk supaya memonitor perjalanan daripada sidang ini menyimpang atau tidak. Itu yang dibutuhkan. Ya kalau minta presiden, apa kekuatan presiden itu untuk mengamputasi peristiwa itu nggak bisa. Malah lebih hebat lagi mahkamah judisial tuh, komisi judisial tuh untuk mencermati, dia bisa masuk dalam, bisa melihat. Tapi presiden kan nggak bisa minta mana BAP-nya, kan nggak bisa. Kira-kira gitu ya. Jadi kita berpikir yang waras-waras aja gitu loh. Mungkin gerasi kali dia nggak gerasi seperti gerasi. Oh gerasi kan berbeda. Mungkin. Ya, gerasi itu kan panjang. Nah ini lagi gerasi ditanya lagi kan. Saya sampaikan gerasi itu apabila sudah banding, nggak bisa juga kasasi, nggak bisa juga di PK lagi. Jalan terakhirnya adalah permohonan gerasi kepada presiden. Permohonan gerasi kepada presiden juga, presiden minta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung menolak, seperti kasus Vina itu kan menolak tuh. Kenapa? Mahkamah Agung dulu kan sudah memberikan pertimbangan kepada presiden. Loh kalau seandainya diterima sama Mahkamah Agung, berarti Mahkamah Agungnya pelin-pelan. Kan gitu. Nah, paling itu jalurnya. Ya kita berharap juga di dalam peradilan kita ini, ya tolonglah para pemutus keadilan ini supaya berikan keadilan yang seadil-adilnya kepada orang-orang tersebut. Jangan kalau memang kita tidak bersalah, jangan dikorbankan. Tapi kalau memang betul-betul ini juga bisa bertanggung jawab, jangan juga dikebiri. Nah, kalau saya kan yang adil-adil aja gitu loh. Yang penting bagi kita, tegakkan hukum, katakan yang salah adalah salah, yang benar adalah benar.
Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan pada media.